Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bahrul Ulum Ilham di Bincang Santai di podcast bisnis KUMKM. Jadi pemirsa sekalian, channel ini di-launching untuk kemudian kita bincang-bincang santai seputar bisnis, terutama untuk koperasi dan UMKM. Baik, kita saat ini udah hadir ditemani ada Dinda Ahyar Muawal. Beliau ini adalah konsultan IT di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya Dinda Ahyar? Ya, alhamdulillah baik Kabarul. Kabarul gimana? Ya, kabar baik juga. Jadi malam ini Dinda Ahyar kita mau bincang-bincang santai sebagai praktisi IT ya. Kan ini lagi booming, lagi rame-ramenya AI, Artificial Intelligence. Dan menurut para pakar ini kan 2023 ini adalah boomingnya. Lagi trennya ini berkaitan dengan AI. Nah, kita mau bincang seperti apa sih dampaknya ini bagi UMKM. Kemudian apa-apa yang bisa teman-teman UMKM maksimalkan ini dengan lagi rame-ramenya, lagi boomingnya ini AI. Mungkin yang pertama bisa mungkin dijelaskan ya, Dinda Ahyar, AI apa sih sebenarnya? Artificial Intelligence itu untuk pengantar diskusi kita di awal. Ya, terima kasih Kabarul. Jadi AI sendiri ini kan dia tersusun dari dua suku kata ya. Yang pertama adalah kecerdasan, satu lagi itu adalah buatannya. Jadi kalau secara garis besar, bagaimana kita ngebuat satu simulasi bentuknya dari mesin, tapi punya kecerdasan seperti manusia, Kabarul. Nah, jadi kalau kita katakan kecerdasan buatan, dia punya intelijensi, dia punya model berpikir, dia punya database yang diolah sedemikian rupa dan bisa berinteraksi seperti kita manusia pada umumnya. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa ya. Jadi kalau kita baca data memang di 2023 ini ada banyak sekali bermunculan AI ya. Yang lagi rame ini kan yang ChatGPT ya, ChatGPT. Selain ChatGPT ada AI lain yang lagi tren barangkali yang bisa jadi beberapa web atau aplikasi yang berkaitan dengan AI yang bisa dipakai untuk dunia bisnis. Ada mungkin yang lain ya? Ya, kalau implementasinya sih ada banyak sih Kabarul. Salah satunya sih yang saya pakai juga contoh kayak Tom App gitu. Jadi buat mungkin teman-teman pebisnis mau buat proposal bisnisnya lebih cantik gitu ya, atau bikin presentasi yang bagus untuk bisnis bisa gunain Tom App. Kemudian mungkin mau mendesain untuk model produknya ataukah mau mendesain satu konsep prototype juga salah satunya teman-teman bisa manfaatin Midjourney. Nah, tinggal diketik aja polanya yang ingin digunakan itu udah bisa munculin hasil gambar yang sesuai dengan keinginan kita. Ada juga AI untuk podcast ya. Jadi misalkan ada suara yang masuk atau mengganggu, kita bisa redam suaranya sehingga bisa lebih jernih lagi suaranya. Itu salah satunya ada AI podcast, itu bisa digunain juga. Ada banyak sih sebenarnya beberapa AI, sisa kita menyesuaikan aja penggunanya untuk di bisnis ataupun kegiatan kita sehari-hari. Iya, ini saya mau gali tentang ChatGPT. ChatGPT ini yang lagi rame-ramenya ini. Jadi apa sih itu ChatGPT? Dan kira-kira untuk teman-teman UMKM itu apa yang bisa dimanfaatkan? Kalau ChatGPT ini kan yang launching ini perusahaan ini ya, OpenAI ya, OpenAI. Jadi dia yang kemudian meluncing ini ChatGPT. Tidak salah di San Francisco di 2015 yang lalu. Dan ini menjadi aplikasi yang paling cepat di 2023 awal ini dia malah melampaui beberapa sosial media sebelumnya. Jadi cepat sekali perkembangannya. Nah, bisa mungkin dijelaskan tentang ChatGPT seperti apa sebenarnya. Kemudian aplikasi-aplikasi sederhananya untuk teman-teman UMKM itu seperti apa, Dinda ya? Ya, terima kasih Kakak Baru. Nah, kalau kita chat GPT ya, ini yang teman-teman
lagi hype digunakan gitu. Di ChatGPT ini masih baru Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pelaku UMKM gitu ya, menggunakan ChatGPT itu kurang lebih baru 1 tahun sih. Ini rilis perdananya 30 November 2022 kalau nggak salah ingat ya. Dan stable-nya itu baru Maret 2 bulan yang lalu gitu ya. Nah, teman-teman itu bisa akses di domain chat.openai.com/chat. Nah, saya bilang chatbot dengan chat GPT ini ibaratkanlah seperti orang yang kita ajak komunikasi gitu. Jadi modelnya itu dia akan model prompt atau tempat isian di mana kita bisa bertanya sama chat GPT lalu akan dibalas. Sejauh ini model prompt ataupun tempat isian kita itu masih berbentuk kalimat di mana hasilnya itu bisa ditampilkan gitu. Nah, mungkin saya bisa izin share boleh Kakak Baru? Ya, ya, ya. Ya, Lebih bagus lagi. Langsung kita lihat contoh-contohnya ya. kita coba lihat ya. Saya coba share. Uh, ini modelnya, mungkin bisa diperlihatkan ya di setnya. Nah, kalau kita lihat chat OpenAI ini kurang lebih dia ada satu prompt. Jadi ibaratkan seperti tadi ya, kita lagi bicara sama seseorang gitu. Nah, ChatGPT ini bisa kita ajak untuk ataupun memerintahkan sesuatu. Tinggal diketik aja seperti kita lagi nyuruh orang gitu. Misalkan buatkan saya outline proposal bisnis donat. Kita coba minta sama ChatGPT gitu. Nah, ini udah langsung dibuat sama ChatGPT-nya gitu. Jadi mulai dari pendahuluan, latar belakang, lanjut di tujuan proposalnya misalkan dan lain-lain. Jadi ini sangat sangat memudahkan kita, nggak perlu repot lagi ya nyusun proposal bisnis, nggak tahu mesti kerangkanya apa aja. Nah, ini bahkan kita bisa minta lebih detail untuk teman-teman bisa gunakan. Misalkan buatkan kembali sesuai dengan poin A untuk latar belakangnya. Nah, jadi kita coba minta dia buatkan proposalnya lebih didetailkan lagi untuk latar belakang. Nah, ini langsung disusun kalimatnya menyesuaikan dengan konsep yang kita pakai. Nah, sisa teman-teman bisa implementasikan di bisnis, tidak hanya untuk nulis proposal bisnis juga seperti ini. Kita juga bisa dibantu juga misalkan mau pengembangan copywriting untuk jualan dan lain-lain. Misalkan kita minta ya ChatGPT, buatkan saya kalimat jualan di Facebook untuk bisnis donat. Nah, ini langsung otomatis nih dibuatin kalimatnya seperti apa, disusunnya panjangnya seperti apa dan lain-lain. Ini bisa langsung diimplementasikan, dipasang di sosmed kita di Facebook, jadiin status gitu. Nah, kurang lebih seperti ini Kakak Baru, ada banyak sebenarnya yang teman-teman bisa gunakan gitu ya di dalam ChatGPT itu sendiri. Berarti ini kembali ke kitanya ya, bagaimana memberikan, bagaimana bertanya yang detail. Berarti memang ini butuh skill ya, skill untuk bertanya. Karena mungkin banyak yang udah tahu juga, tapi menuliskan tadi itu untuk berinteraksi dengan ChatGPT-nya ya, apa istilahnya apa prompt-nya ya, prompt-nya. Jadi ini mungkin yang perlu dipacu juga, ditingkatkan bagaimana kawan-kawan mampu tadi bertanya, memberikan tugas, memberikan instruksi untuk ke ChatGPT-nya sehingga nanti output-nya itu bisa dimaksimalkan. Begitu ya, Dinda Hyar ya? Ya, benar Kak. Jadi sekarang yang teman-teman mesti kuasain itu adalah type prompting gitu. Jadi bagaimana kita kemampuan punya skill untuk berinteraksi dengan mesin, tahu apa instruksi yang mesti dikasih gitu ya. Semakin kita prompting atau mengetik instruksi kita itu lebih detail, lebih jelas, maka mesin juga itu akan memberikan hasil itu lebih bagus gitu. Jadi salah satu soft skill yang teman-teman bisa pelajari untuk implementasi di AI adalah memaksimalkan type prompting gitu. Jadi memaksimalkan kalimat tanya intuisi ataupun interaksi yang kita mau perintahkan ke dalam kecerdasan buatan seperti itu. Bisa dikasih contoh lagi mungkin beberapa prompt-nya yang spesifik mungkin untuk
terutama untuk jualan atau barangkali buat untuk copywriting-nya atau yang detail barangkali mau cari atau bicara tentang deskripsi produk. Bisa barangkali dikasih lagi beberapa contoh untuk kawan-kawan. Siap. Nah, jadi mungkin teman-teman yang kita kembali lagi ya ngecek ChatGPT tadi. Nah, kalau teman-teman perhatikan di ChatGPT itu tadi ya bisa dilihat kita udah minta buatkan saya kalimat Facebook dengan untuk di bisnis donat. Nah, ini spesifik prompting itu bisa disesuaikan dengan karakteristik segmentasi bisnis kita. Misalkan kita sesuaikan buatkan saya kembali kalimatnya dengan bahasa anak gaul. Jadi kita bisa minta sama ChatGPT menyesuaikan. Misalkan nih contoh ya, cobain donat kita super enak lembut guys. Nah ini kan kalimat-kalimat yang kenanya ke anak-anak yang gaul ya. Jadi teman-teman pebisnis itu masih tahu juga siapa sih segmentasi bisnisnya, kemudian menyesuaikan dengan bisnisnya. Ini bahkan kalau targetnya adalah orang dewasa, kita bisa minta juga buatkan saya kembali dengan bahasa resmi. Nah, jadi dia akan atur susunan ataupun kalimatnya, tone-nya itu menyesuaikan dengan bahasa yang lebih resmi. Gitu. Nah, ChatGPT ini juga bisa kita pakai untuk riset ya. Tadi rekomendasi untuk riset sederhana, teman-teman misalkan pakai keyword ya, bagaimana naruh bisnis kita itu udah bisa ditemukan secara online lebih cepat itu penggunaan hashtag. Nah, jadi kita bisa minta sama ChatGPT juga, buatkan saya keyword atau hashtag viral untuk jualan bisnis donat. Nah, jadi di sini secara otomatis juga akan kasih tahu kita keyword atau hashtag yang bisa kita pakai. Ini misalkan hashtag donat lezat, hashtag donat empuk, dan lain-lain. Ini yang teman-teman bisa masukin ke dalam copywriting-nya, kalimatnya tadi, lalu masukin kode hashtag yang lagi viral dan bisa dipakai agar bisnis kita itu bisa ditemukan ketika dicari. Mungkin kurang lebih seperti ini kakak baru. Biasa ya. Berarti kita bisa minta tadi kayak caption, hashtag, keyword ya. Termasuk barangkali untuk analisis pesaing tadi. Jadi memang lagi-lagi ini skills tadi membuat instruksinya ya, bertanya. Ada tips barangkali untuk bisa membuat keyword atau hashtag atau memberikan instruksi ke mesin cerdas ini, AI ini, supaya itu betul-betul optimal untuk bisnisnya teman-teman. Atau mungkin kalau perlu ada lagi mungkin apa ya, semacam buku kah, panduan atau apa, atau itu dilatih sendiri atau bagaimana, Dinda ya? Oke Kak, jadi kalau masalah type prompting itu saya sih nggak ada spesifik gitu ya teman-teman. Saya sih anggaplah ChatGPT itu sebagai orang individu tersendiri. Kita lagi ngomong sama orang lain gitu. Jadi kalau kita ngomong sama orang lain, kita minta tolong sesuatu nih. Buatkan saya ini gitu, carikan saya ini, berikan saya contoh ini, kasih sampel ini, kerjakan saya ini. Itu adalah perintah yang kalau kita minta sama orang gitu. Jadi ChatGPT ini saya bilangnya teman-teman gunakan kalimat atau promptingnya itu seperti berbicara dengan orang. Beda halnya kalau kita cerita dengan Google ya. Kalau di Google itu artinya kita mau mencari informatif gitu. Jadi menggunakan satu kalimat atau keyword yang kalimatnya itu mencari. Ya, kalau di ChatGPT itu lebih banyak ke kalimat perintah, teman-teman. Jadi masih nyusun kalimat ataupun perintahnya sesuaikan dengan kita lagi menyuruhin apa. Gitu. Terus kalau untuk type prompting, teman-teman bisa baca ada bacaan yang menarik di bobologi.com ya. Jadi teman-teman bisa akses di bobologi.com chat prompt for GPT. Itu ada. Jadi tinggal dicari aja di Google gitu ya. Chat GPT prompting bobologi itu ada. Di sana itu ngasih kurang lebih ada 15 types prompt untuk chat GPT. Mulai dari misalkan kita mau minta advice. Jadi kita minta ke chat GPT itu bertindak sebagai seorang tokoh gitu. Jadi misalkan ChatGPT umpamakan Anda sebagai konsultan keuangan. Lalu saya ada kasus di mana menjual produk A. Apa yang
Anda sarankan sebagai konsultan keuangan untuk di sisi ini. Nah, nanti si ChatGPT itu akan berperilaku sebagai seorang konsultan gitu. Itu prompting yang pertama. Jadi kita ngeset dia sebagai personal advice. Terus yang lain itu misalkan kita minta dia jadi role playing gitu ya. Jadi dia berperan sebagai apa dengan apa, lalu kita minta nyusun model skenario-nya. Ada juga yang kita bisa minta untuk how to guides. Jadi misalkan teman-teman itu minta petunjuk gitu ya. Petunjuk resep cara pembuatan atau sifatnya instruksi itu masuk chat prompting dalam bentuk how to guides. Jadi misalkan buatkan saya petunjuk bagaimana langkah-langkah membuat donat. Nah, itu kan berarti how to guides. Jadi nanti dikasih tahu stepnya A, stepnya B, campur terigu, gula dan lain-lain itu dalam satu adonan itu masuk di prompting chat how to guides. Sisanya ada modelnya language assistance. Jadi teman-teman kalau tadi di ChatGPT itu tidak terbatas hanya dalam bahasa Indonesia. Teman-teman bisa rubah model polanya juga itu menjadi bilingual language, itu masuk di prompting untuk language assistance. Nah, ada banyak teman-teman teman-teman bisa baca Bobologi tadi types prompting for ChatGPT. Seperti itu kabarnya. Iya, luar biasa ya. Jadi sekali lagi sepertinya ini kembali ke kitanya, bagaimana memaksimalkan tadi, terutama membuat prompt-nya tadi. Dan ini jadi skill tersendiri, tapi ternyata tersedia juga ternyata beberapa informasi tadi yang bisa jadi ya semacam acuan lah untuk kita coba kembangkan. Oke, baik. Terima kasih ini Dinda Ahyar, jadi bincang-bincang santai kita. Mudah-mudahan ini setidaknya jadi inspirasi ya kawan-kawan yang mungkin baru mengenal yang namanya ChatGPT, coba untuk dimaksimalkan. Dan tentu untuk kita teman-teman UMKM ini, mari kita beradaptasi. Ini hal yang mungkin sesuatu yang baru atau yang udah mulai mengenal bagaimana kita lebih mengoptimalkan lagi. Dan ini saya kira sangat luar biasa kalau ini kita bisa maksimalkan di bisnis. Terima kasih ya Rinda Ahyar. Nanti kita barangkali nanti kita akan bahas AI yang lain selain ChatGPT untuk bertanya apa saja. Ada mungkin AI untuk mendesain, AI untuk buat gambar atau tadi buat video atau apa, nanti kita bahas juga ya. Ini kita coba bahas yang di awal ini untuk spesifik ke ChatGPT dulu yang sederhana. Terima kasih pemirsa sekalian, nanti kita akan ke seri berikutnya akan bahas lebih detail lagi beberapa hal tentang AI dan dunia UMKM secara lebih luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Kabarul. Sampai jumpa.